Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BEMI Community. Aku Kia bersama dengan Teh Sally. Hari ini kita di program Let's Talk. Kita mau ngebahas soal pergerakan mahasiswa, kemudian stick and carrot pemerintah, dan bagaimana konsistensi kita untuk memperjuangkan dakwah Islam kafah. Sebelumnya nih Teh Sally, aku pengen cerita dulu ya. Aku pengen cerita soal gimana dulu waktu aku jadi aktivis mahasiswa nih Teh. Hal-hal yang mungkin kalau misalnya aku ceritain kayak gini, emang gitu, memang semengerikan itu pergerakan mahasiswa. Tapi faktanya, karena aku udah pernah berkecimpung di sana, ya faktanya seperti ini Teh. Jadi banyak banget hal-hal yang ketika aku ngejalaninnya itu ya harap-harap cemas, karena banyak tekanan, kemudian tendensi, bahkan hal-hal yang kita sampai berpikir kembali, kok begini ya? Memang apa yang kemudian membuat sampai pergerakan kita ditakuti? Sampai-sampai ada banyak ajakan, tawaran, sampai ya iming-iming pekerjaan yang memungkinkan bisa menjadi pemasukan. Maksudnya setelah selesai jadi aktivis, langsung otomatis ketika selesai kuliah bisa dapat kerja di beberapa sektor pemerintahan. Itu sempat terjadi. Itu real ya berarti? Itu real Teh. Dan sampai saat kita mencoba untuk mengkritisi beberapa kebijakan yang kita lihat ada banyak problem, kebijakan yang nggak pro rakyat, sampai kita pernah ada di satu fase yang mana beberapa aktivis itu mengalami penyadapan Teh. Sampai ada juga yang akun pribadinya itu bisa sampai, bisa mesan ojek online, terus sampai datang berapa banyak pesanan ke kosan. Itu mengerikan banget, sampai akhirnya kita yang mau bergerak tuh jadi lebih hati-hati gitu Teh. Dan ya mungkin teman-teman sekarang juga ngelihatnya, apakah mungkin ya hal-hal seperti itu terjadi di pergerakan mahasiswa? Sebenarnya sih ini bukan hal yang aneh ya Kia. Jadi bukan hanya terjadi di pergerakan mahasiswa saja, bahkan aktivis-aktivis senior juga mengalami itu, dan bahkan kayaknya kalau kita mengamati berita akhir-akhir ini itu pun terjadi. Kalau kita mau simpelkan, sebenarnya ini kita namakan sebagai sebuah strategi stick and carrot. Apa itu stick and carrot ya? Bukan carrot makanan. Carrot itu wortel ya. Tapi maksudnya itu apa gitu ya? Stick itu lebih kepada strategi ancaman ya. Jadi kalau ibaratnya kelinci gitu, bagaimana untuk menaklukkan dia itu bisa dengan ancaman gitu ya, supaya dia mau melakukan sesuatu, atau dia diberikan reward gitu ya, berupa ya tadi mungkin dia sampaikan, dijanjikan untuk masuk ke perusahaan tertentu misalnya ya, atau kalau sekarang kan kalau netizen itu suka ada jokes ya, bismillah jadi komisaris BUMN gitu ya. Nah karena itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya satu hal yang lumrah gitu ya. Tujuannya apa sih strategi stick and carrot ini? Tentu tujuannya adalah untuk melakukan kanalisasi ya, upaya untuk menghadang pergerakan aktivis. Kalau memang dilihat nih mana yang memungkinkan untuk diberikan carrot tadi ya, dikasih tawaran-tawaran gitu ya. Kalau mungkin ya imannya masih ini, dia akan mampu menerima itu ya. Seperti yang baru-baru ini nih Ki, ada juga nih ya kita nggak usah sebut merek ya, tapi ada berbagai kelompok yang tergabung dalam satu komunitas, dan itu direkrut oleh salah satu partai besar ya untuk menjadi bagian dari apa sih istilahnya golongan mudanya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri lah. Nah itu dalam upaya untuk ya carrot tadi gitu, supaya bisa ditaklukkan nih pergerakan mahasiswanya gitu ya. Atau ya tadi dengan stick ya, dengan ancaman, dengan kalau sekarang nih teman-teman dari pergerakan aktivis juga sedang memantau terkait dengan RUU KUHP yang itu bisa menjadi ancaman ketika mereka tidak kooperatif, maka akan ada hukum yang tegas. Wah teman-teman, ternyata ada strategi stick and carrot ya, yang mungkin aku dulu belum paham tentang hal itu nih Teh. Karena ketika menjalani sebagai mahasiswa kita ngerasa ada ancaman, kemudian ada reward yang diberikan untuk kemudian ya kita menimbang ulang apa yang kemudian menjadi tekanan kita untuk pemerintah seperti itu. Tapi ya
ternyata itu bagian dari sebuah strategi ya teh. Wah ini mind blowing banget ya teman-teman. Ternyata semua itu udah ada desainnya ya. Maksudnya ketika pergerakan mahasiswa mungkin terlalu sangar atau mungkin terlalu menekan seperti itu, maka ya mereka bisa diberikan carrot berupa ajakan, janji, iming-iming dan lain sebagainya, atau mungkin beasiswa S2 kemana seperti itu, atau nanti ketika sudah selesai menjadi aktivis bisa duduk di kursi mana seperti itu. Dan juga tadi ada stick ya teh, ancaman misal penerima beasiswa misalnya beasiswanya dicabut, atau ini udah pernah terjadi juga teh. Saat itu teman-teman yang berusaha untuk menangani satu isu yang ada di kampus sampai ditelepon katanya sama dosen pembimbingnya, kamu mau tetap lanjut kasus itu atau saya berhentikan skripsi kamu. Oh, itu berarti bagian dari stick ya teh. Wah, ini nih teman-teman, aktivis mahasiswa, stick and carrot, satu hal yang sebenarnya ini fakta dan nyata dan terjadi di antara kita ya. Bahkan sampai hari ini pun masih terus terjadi. Di dalam pergerakan mahasiswa itu mungkin ada yang lucu sebenarnya teh. Ada teman-teman yang kelihatannya itu ideologis banget nih di awal pergerakannya, idealis banget nih. Ya pokoknya demi kebenaran, demi keadilan dan sebagainya. Tapi at the end of the day kita ngedapetin fakta di mana tiba-tiba dia masuk nih ke dalam ya golongan-golongan pemerintah yang akhirnya ya lupa dengan apa yang kemudian jadi idealisme awalnya. Nah gimana nih menurut Teteh, gimana untuk bisa menjadi seorang aktivis yang bisa menganggap ide kita secara kuat, yang bisa istiqomah gitu tentang hal-hal yang sifatnya ideologis ini Teh? Ya, inilah titik pentingnya ya kita bahas ya, karena memang strategi stick and carrot ini kan akan selalu digunakan. Terus gimana nih kita sebagai aktivis ideologis gitu ya, menjaga keistiqomahan kita supaya kita tidak terjebak di antara kalau mungkin stick itu kita nanti mengimani ini sebagai sebuah kode gitu ya, ketika memang itu datang kepada kita, gimana kita biar tetap teguh ketika stick itu datang. Tapi kalau carrot ya, waliyazubillah sih, kita jangan sampai tergoda dengan iming-iming dunia sehingga kita akhirnya menggagalkan ideologi kita. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan menghadapi tantangan ini gitu. Yang pertama tentu adalah kita kembali kepada kemurnian niat kita. Apa sih tujuan kita untuk berada di aktivitas dakwah ini gitu ya. Tentu semata-mata yang menjadikan kita berdakwah, menyuarakan kebenaran, melakukan kritik yang tentu kritiknya adalah dalam rangka membangun gitu ya, untuk merubah kondisi yang buruk ini kepada kondisi yang lebih baik, yaitu dengan Islam. Berarti kan tergantung pada niatnya. Ketika kita niatnya sudah lillah karena Allah Ta'ala gitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para syuhada pada masa Rasulullah ya, generasi-generasi dakwah di masa asabiqunal awalun gitu ya, atau masa Rasulullah lah. Apapun tantangannya itu menjadi apa ya, mereka tuh jadi nikmat gitu ya, karena ya mereka lakukan ini lillah untuk Allah gitu. Kayak misalnya ya Sumayyah gitu ya, ketika dihadapi dengan tantangan, kalau mungkin bahasanya itu sekarang stick ya, dia diancam gitu ya untuk keluar dari Islam kalau enggak oleh besi yang sangat panas ke dalam, maaf ya, pawannya gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sumayyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah melihat surga gitu. Dan itu tuh menjadi tidak begitu terasa ya. Jadi intinya di sini kita perlu menjaga kemurnian kita, niat kita gitu ya, supaya kita memang melakukan semua ini untuk Allah. Insya Allah kita akan bisa istiqomah, itu bukan karena untuk harta gitu. Nah, tapi kemurnian niat saja itu nggak cukup ya. Tentu kita juga harus punya visi yang jelas nih. Kadang-kadang kan yang membuat kita lelah dan akhirnya pragmatis itu kan karena kita nggak punya visi yang jelas nih untuk pergerakan mahasiswa. Kita hanya sekedar mengkritik undang-undang ini gitu, sehingga akhirnya ada pada satu fase kita lelah, aduh capek gitu, ya udahlah kita masuk aja lah ke dalam, kita rubah aja gitu. Mungkin ketika kita ada di dalam kita bisa melakukan perubahan yang lebih signifikan gitu. Tapi kalau kita sudah punya visi yang jelas, kita bisa paham gitu ya, bahwa kerusakan ini terjadi karena memang aturan yang ada itu bukan aturan dari Allah, dan perubahan yang paling mendasar itu bagaimana untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi pemerintah ini agar aturan yang rusak ini diganti dengan aturannya Allah. Maka itu akan menjadi visi utama, goalsnya jelas gitu ya, sehingga tawaran-tawaran tadi insya Allah
nggak akan pengaruh sih gitu. Dan yang ketiga tentu yang tidak jauh penting juga, kita harus berada bersama jamaah ya, yang saling menguatkan gitu. Karena kalau tidak bersama jamaah, bersama komunitas dakwah gitu ya, sendiri ya ibaratnya kan satu domba yang apa sih namanya, akan mudah sendirian akan mudah diserang oleh serigala dibandingkan dengan domba yang berkelompok. Iya, kira-kira gitu lah. Aku jadi terenyuh banget betapa banyaknya mahasiswa hari ini yang udah luntur idealismenya, bahkan yang awalnya mereka dianggap para pejuang yang ideologis, tapi akhirnya menggadaikan idealismenya hanya demi kepentingan semata, hanya demi nominal-nominal yang sebenarnya nggak seberapa. Dan ya akhirnya mereka menjadi para aktivis yang pragmatis. Ini sedih sebenarnya ya Teh. Tapi pasti ada di antara teman-teman yang masih bersih hatinya, masih lurus niatnya, masih kuat tekadnya. Tapi mungkin sayang, ya tadi seperti domba yang sendirian. Butuh teman-teman untuk kemudian ya tidak jadi satu incaran serigala ya. Dan ini kenapa teman-teman, untuk bergerak teman-teman kita butuh jamaah, kita butuh tergabung dalam satu komunitas yang kuat, komunitas yang visinya sama kita, karena tentu untuk capai pada sebuah visi besar kita nggak bisa sendirian teman-teman. Terlebih ketika ya teman-teman mahasiswa pasti ngerasain ya, teman-teman punya visi yang besar, punya niat yang jujur, tapi ya qadarullah kondisinya tidak suportif. Teman-teman yang kemarin berjuang bareng kita bareng-bareng, yang sama-sama kesemprot gas air mata, tapi tiba-tiba mundur pelan-pelan dari barisan ya, ternyata sudah tiba-tiba kemana, sudah tiba-tiba punya banyak, ya mohon maaf ya, tiba-tiba udah bawa motor baru, tiba-tiba udah punya HP baru. Dan ketika kita ajak, ayo kita bicara lagi tentang pergerakan mahasiswa, kita bicara lagi tentang rakyat, kita bicara lagi tentang kondisi penguasa yang ngambil kebijakan semena-mena, ya mereka bilang, maaf ya, saya mau fokus studi, saya mau push rank karena udah ditunggu orang tua saya dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang sebenarnya bisa kita katakan ya sebenarnya bukan karena itu ya, tapi tadi ketika masuk ke dalam pergerakan tapi kondisi imannya mungkin bisa kita katakan masih belum kuat ya Teh ya, sampai akhirnya segala tawaran ya akhirnya terambil, ya akhirnya meruntuhkan idealismenya sudah bagus dari awal. Jadi teman-teman, please jangan berjuang sendirian. Ayo cari komunitas yang tepat, komunitas yang bisa menguatkan visi teman-teman. Karena emang kita nggak bisa jadi baik sendirian tentu ya teman-teman. Oke. Nah, ya, mungkin yang terakhir nih ya Ki. Yep. Gimana caranya supaya kita biar bisa tetap istiqomah, selain tadi sudah disampaikan ya, kita memurnikan niat, kemudian juga kita punya visi yang jelas dan kita berkomunitas ya. Yang nggak kalah pentingnya juga kita fokus gitu ya. Jadi jangan bermain di panggung yang sudah disediakan gitu ya. Karena kita sebagai aktivis ideologis itu kan kita punya cerita sendiri gitu ya bahasanya. Kita punya ketika kita punya visi yang jelas ya, maka kita akan fokus gitu ya kepada apa yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mengazamkan diri untuk menjadi aktivis ideologis pejuang Islam kafah, yang pertama itu langkah strategis apa nih supaya kita nggak akhirnya mudah terpalingkan. Ingat tujuan kita sebagai aktivitas dakwah itu adalah senantiasa mengedukasi umat. Jadi kalau kita sudah tersibukkan nih dengan udah kita yang penting mengedukasi umat gitu ya, mengedukasi teman-teman kita di kalangan aktivis gitu ya. Jadi tugas pokok kita yang harus kita lakukan di sini, kita fokus pada mengedukasi umat dengan solusi Islam yang sistemik gitu. Nah, untuk itu ketika kita mau melakukan edukasi umat dengan pemahaman yang sistemik kan berarti kita butuh sakofah yang mumpuni gitu ya Ki ya. Butuh pemahaman Islam yang utuh juga gitu. Jadi kita juga harus fokus nih untuk bagaimana mengkaji Islam itu dari A sampai Z ya. Terlebih sebagai seorang aktivis ini kan bukan hanya sekedar kita perdalam Islam itu dari sisi aspek ruhiyah, tapi bagaimana Islam dari aspek sia-sia, Islam mengatur masalah ekonomi yang nanti akhirnya mensejahterakan rakyat, Islam yang mengatur masalah sosial yang itu bisa mungkin kalau sekarang kan problem-problem Gen Z itu apa Ki? Masalah
mental health, mental illness. Nah, ketika kita sebagai aktivis muslim, kita bisa nggak tuh punya jawabannya gitu ya untuk masalah itu ya? Atau sekarang itu, mohon maaf nih Ki, banyak juga nih Gen Z yang akhirnya menjadikan bahan curhatannya itu kepada ChatGPT. Ini kan kayak, kalau aku sih kayak tamparan gitu Ki. Terus gimana kita nih sebagai aktivis Islam ideologis gitu ya, seolah-olah tidak hadir gitu di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mencari jawaban-jawaban itu kepada ChatGPT. Contohnya apa? ChatGPT, aku sekarang sholat dulu apa makan dulu ya, ChatGPT aku bingung ya. Gitu kan gitu ya. Padahal harusnya kita nih sebagai aktivis muslim, kita hadir di tengah-tengah mereka gitu ya, memberikan jawaban-jawaban mulai dari permasalahan yang mental tadi, dan bagaimana juga cara membangun negara itu harus clear gitu. Sehingga butuh banget yang namanya kita sebagai aktivis muslim itu mengkaji Islam yang komprehensif gitu ya. Karena kalau aku lihat sih kayak minim gitu Ki di kalangan aktivis ya, yang mereka itu punya referensi ketika ingin memperbaiki sistem ini, tetapi referensi itu bersumber kepada Islam gitu. Kadang-kadang mereka itu ya pokoknya kritik kezaliman gitu ya, tapi nanti nggak secara tidak sadar itu terbawa kepada pemikiran-pemikiran kiri. Kan sayang gitu ya Ki ya, kita sudah berjuang bercapek-capek, tapi ternyata yang kita bawa itu bukan Islam gitu, dan tentu ini tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita butuh sakofah yang kuat, kita butuh tadi keimanan gitu ya, dan kita fokus kepada panggung kita mengedukasi umat dengan pemahaman Islam yang sistemik gitu ya, sehingga ketika ada yang membuatkan panggung untuk kita tadi, itu nggak akan bisa mempengaruhi kita. Itu sih mungkin. Insya Allah, jadi dapat insight nih. Ini nih, senangnya ketika kita berdiskusi tentang Islam ya Teh, apalagi tentang Islam yang komprehensif. Yang aku mungkin dulu ya sebatas sebagai mahasiswa ya cuma bergerak saja, yang bahkan mungkin kita nggak tahu instruksi mana yang benar, instruksi mana yang salah. Dan kalau nggak kuat iman ya tadi, kita tahu sesuatu yang salah ya tabrak masuk aja. Yang jelas ya kita mikir semua orang juga udah sibuk sama dirinya sendiri, ya ngapain kita sok-sokan jadi orang-orang yang megang idealisme begitu kuat. Tapi ternyata aku senang banget nih hari ini aku dapat insight lagi, aku akhirnya tercerahkan kembali, dan aku harap adik-adikku yang masih bergerak, yang masih hari ini ada di pergerakan mahasiswa harus tonton ini, kemudian barangkali ini jadi satu titik balik lagi bahwasanya niat baik teman-teman tuh nggak akan sia-sia. Segala kejujuran teman-teman dalam bergerak tuh nggak akan kemudian sia-sia begitu saja ketika teman-teman memahami tentang satu pemikiran yang benar, satu nilai yang benar untuk apa teman-teman bergerak. Ya salah satunya ketika teman-teman seorang muslim, maka ide tentang Islam kafah itu harus menjadi satu hal yang teman-teman genggam erat. Bagaimana Allah menghendaki, kita harusnya bagaimana apa yang kita lakukan. Ya ketika pada titik kesalahan kita nggak membenar-benarkan kesalahan, yang pada titik ya sesuatu itu harus diungkapkan, maka kita ungkapkan, tidak ada yang kita sembunyikan. Termasuk juga ketika kita tahu bahwasanya ya segala nominal itu kelak akan dihisap di sisi Allah, maka kita akan lebih berhati-hati ya Teh ya. Rasa takut kita terhadap Allah akan membuat kita punya satu bahasanya tuh mungkin satu pegangan yang kuat ya, untuk berhati-hati dalam bersikap, untuk berhati-hati dalam menerima segala tawaran. Termasuk juga ketika kita memahami bahwasanya ya segala sistem yang hari ini merusak umat, merusak masyarakat, tentunya kita paham itu disebabkan karena sudah jauhnya kita dari aturan Allah ya. Jadi harusnya pergerakan kita bergerak pada ranah bagaimana kita bisa kembali memperjuangkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Jadi bergeraknya tidak hanya atas dasar hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia saja, tapi bagaimana kita bisa mengembalikan satu sistem yang paripurna untuk tadi menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan para perempuan, agar para perempuan terlindungi ya Teh ya, agar kemudian pendidikan bisa bukan lagi cuman murah tapi gratis harusnya. Bagaimana segala kekayaan alam yang terkandung di dalam ya negeri yang katanya tanah surga ini bisa kemudian menyejahterakan masyarakatnya. Lagi-lagi teman-teman, jangan buang-buang waktu untuk kemudian hal-hal yang sebenarnya tidak ada kebermanfaatan di dalamnya. Bergeraklah dengan satu ide berpikir yang hakiki,
Apalagi kalau teman-teman Islam ya, berarti harusnya menggunakan satu set perangkat Islam kafah untuk bergerak. Dan yang penting harus ngaji. Benar. Karena disitulah kita mendapatkan amunisi. Itu aja mungkin untuk Let's Talk kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi ya teman-teman Sobat BNI. Jangan lupa ngaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah.